Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, kedua jurnal ini saling beriringan ya teman-teman. Karena kalau kita ngejual, pasti kita akan nanti dapat apa? Dapat uang ya. Nah, satunya dicatat di jurnal penjualan, satunya dicatat di jurnal penerimaan kas teman-teman. Oke. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, lihat nih di sini nih ya. Ingat konsepnya teman-teman, kalau kita ngejual ya teman-teman ya, kata kuncinya apa? Kalau kita ngejual barang kita berkurang nih teman-teman ya. Barang kita berkurang ya. Makanya ingat penjualan selalu di bawah teman-teman ya. Penjualan selalu di bawah. Nah, tapi ingat juga ya, di perkiraan penjual ini khusus mencatat ketika kita menjual barang dagang teman-teman. Tapi kalau kita menjual bukan barang dagang, jangan penjualan teman-teman ya. Misalkan nih kita jual mesin hitung bekas kita ya, di toko kita ya udah rusak ya, daripada jadi sarang tikus, sarang nyamuk kan mendingan kita jual ya. Nah, di sini jangan penjualan teman-teman ya. Kenapa ya? Karena mesin hitung itu bukan target kita utama kita ngejual ya. Tapi itu untuk ketika barang itu emang rusak ya. Barang rusak ya teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman jadi ingat ya, kalau di perkiraan penjualan khusus kita ngejual barang dagang ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang bayangin ya kalau ada transaksi seperti ini sehari 1000 atau 2000 transaksi ya. Kalian nyatet tuh ya, piutang, penjualan, piutang, penjualan, piutang, penjualan. Wah, bisa-bisa setahun tangan kalian udah kayak Adira ya, gede ya. Karena kalian tiap hari fitness nyatet ya. Nah, makanya di akuntansi dibuatkan kalian jurnal khusus nih teman-teman ya. Jadi jurnal khusus ini buat apa? Buat spesialisasi teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah mencatat semuanya ya. Jadi ada spesialisasinya ya. Misalkan si A khusus mencatat penjualan, ya. Si B khusus mencatat penerimaan kas, si C khusus mencatat pembelian, si D khusus mencatat pengeluaran kas. Tujuannya buat apa teman-teman? Tujuannya buat apa? Buat memudahkan untuk mengontrol teman-teman ya. Kalau ada yang salah nanti gampang terdata ya, terlacak ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, bagaimana cara memindahkan ya? Nah, ingat ya teman-teman ya. Nah, tanggal sama teman-teman ya, tanggal. Pokoknya ingat semua transaksi yang dijual kredit langsung masukkan ke jurnal penjualan. Tapi ingat ya, yang dijual ya, meskipun dibeli tapi kredit nggak boleh teman-teman ya. Ini khusus dijual secara kredit teman-teman. Oke. Nah, tulis tanggalnya di keterangan. Ingat ya, nama tokonya nih teman-teman ya, nama tokonya ya. Nah, terus yang kita jual nih, misalkan kita tanggal 2 ngejual 100, nah tulisnya cukup satu teman-teman ya, 100.000. Nah, di sini kan di jurnal umum kalian nulis dua kali nih, piutang 100.000, di kredit penjualan 100.000. Di sini kalian cukup nulis sekali teman-teman ya, 100.000. Tapi 100.000 ini udah mewakili teman-teman ya. Di debitnya piutang 100.000, di kreditnya penjualan 100.000 teman-teman. Oke. Bisa teman-teman? Nah, kalau udah ya kalian kerjakan tanggal 4, tanggal 6. Nah, kalau udah kalian jangan lupa ya kalian jumlahkan ya. Oke ya. Nah, sekarang lanjut ya teman-teman ya. Tapi ingat ya, kalau ada yang nggak jelas tanya ya. Kalau saya kecepatan juga tanya teman-teman ya. Sekarang kalau kita ngejual kredit kan pasti dia suatu saat akan membayar teman-teman ya. Nah, supaya dia cepat membayarnya, makanya kita kasih iming-iming diskon nih teman-teman ya, potongan ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana kalau dia melunasi nih? Nah, sekarang kalau dia melunasi kan kita dapat uang teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita dapat uang, maka mencatat di mana? Di jurnal penerimaan kas teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman ya. Nih ya, lanjut ya. Nih, jika dia melunasi piutangnya ya teman-teman ya. Nah, ternyata sebelum dia melunasi piutang ada barang rusak nih teman-teman ya. Kayak tanggal 10 nih ya. Tanggal 10 ternyata si Ali teman-teman, barangnya rusak nih teman-teman ya. Barangnya rusak ya. Kita ngejual sama Ali 50.000. Tahu-tahu dari 50.000 itu ada yang rusak ya teman-teman, 20.000 ya. Nah, makanya gimana ya? Nah, kalau dicatatan kayak gini ya teman-teman, tadinya piutang Ali di debit 50.000, dia minta pengurangan teman-teman ya, karena ada yang rusak ya. Jadi piutang dagangnya berkurang, di kredit berapa? 20.000 ya. Iya, betul. Dan barangnya dikembalikan, maka istilah dikenal dengan apa? Dengan teman-teman barang retur teman-teman. Betul sekali ya. Nah, buktinya jangan kwitansi teman-teman ya. Kalau barang retur biasanya kalau ini penjualan namanya nota kredit. Kenapa nota kredit ya teman-teman? Karena piutangnya kita kredit teman-teman ya. Beda dengan pembelian. Kalau di pembelian namanya nota apa? Nota debit, betul ya. Karena utangnya kita kita debit teman-teman ya. Karena berkurang ya barang kita beli ya, yang rusak kita minta pengurangan utang kita teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang
Bagaimana kalau dia melunasi teman-teman ya? Nah, sekarang kan kalian mungkin kita udah pernah belajar ya tentang apa cara menghitung potongannya di pertemuan yang lalu ya. Kalau kalian lupa lihat nih ya caranya, lihat nih ya, tanggal 12 diterima pelunasan dari UD Namsal atas penjualan tanggal 2 nih teman-teman. Nah, kita cek ya tanggal 2. Tanggal 2 kita ngejual ada syaratnya 2/10 nih teman-teman. Nah, untuk melihat dapat potongan gimana? Nah, caranya lihat nih ya. 2 tambah 10 berapa teman-teman? 12 ya. Nah, dia lunasinya tanggal berapa? 12 pas teman-teman ya. Jadi dia dapat potongan ya. Nah, jadi berapa potongannya berapa persen nih? Nah, kita lihat ya di atas ini ya, 2 ya. Jadi dia dapat potongan 2% ya. Betul sekali ya. Jadi 2% kali 100 berapa teman-teman? 2000 betul ya. Makanya ketika kita ngejurnal piutangnya tulis ya 100.000 teman-teman ya. Potongannya berapa tadi? Potongannya 100 kali 2 berapa? 2000 teman-teman. Maka kas kita tadi yang mau dapat 100.000 tapi dikurangi potongan, kas kita tinggal berapa teman-teman? Tinggal 98.000. Iya benar teman-teman ya. Oke ya. Nah, sekarang coba ya kalian lanjutin ya. Tanggal 15, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21 coba sendiri ya teman-teman ya. Cuman yang harus jadi hati-hati yaitu ketika kita melunasi si Ali ya, diterima pelunasan dari Ali ya teman-teman ya. Karena si Ali ini ada yang rusak teman-teman ya, 50.000 ya. Nah, pada tanggal 4 kita ngejual sama Ali ini 50.000 ya. Syaratnya 3/15 ya. Kita cek ya dia dapat potongan atau enggak ya. 4 tambah 15 berapa teman-teman? 19 ya. Nah, Ali kebetulan bayarnya juga tanggal 19 ya teman-teman. Jadi sama ya teman-teman ya. Pas ya, jadi dapat potongannya. Nah, tapi ingat potongannya jangan kalikan dengan 50 teman-teman ya. Tapi 50 kita kurangin yang rusak dulu 20. Jadi tinggal berapa teman-teman? 30.000 ya. Jadi 30.000 kali 3% berapa teman-teman? 3 kali 3 900 ya. Jadi Ali dapat potongan 900 ya. Nah, sekarang cara pencatatannya sama ya dengan tanggal 12 ya. Nah, oke ya, kalian bisa catat ya teman-teman ya. Nah, terus yang harus perhatikan juga tanggal 15 nih teman-teman ya. Biasanya kita ngejualnya ada syaratnya, jadi kita belum dapat uang. Nah, di sini kita jualnya tunai nih teman-teman ya. Tetap aja ya sama ya kalau konsepnya ya, kalau kita ngejual barang kita berkurang maka penjualan selalu di bawah teman-teman ya. Atasnya karena langsung dapat uang kita langsung dapat tulis apa? Tulis kas teman-teman ya, tulis kas. Oke teman-teman, nah tanggal 20 juga nih sama nih ya, diterima pendapatan ya, diterima kan dapat uang teman-teman. Uang kita nambah ya. Dari mana? Dari pendapatan sewa. Oke ya teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ya kalau udah ya, nah ingat ya, semua yang dapat uang kita catat di mana teman-teman? Penerimaan kas atau pengeluaran kas? Iya, penerimaan kas ya teman-teman ya. Nah, gimana cara mencatatnya? Nah, lihat nih ya di bawah ini ya teman-teman, lihat nih ya. Jadi ingat kalau kalian untuk memudahkan kalian untuk mencatat ke jurnal penerimaan kas, lihat aja teman-teman ya di jurnal ini ya. Pokoknya kalau kas yang ada di atas pasti dia dapat uang ya teman-teman ya. Makanya kita cek ya tanggal 12, 15, 19, 20, 21 itu semua kasnya di atas ya. Makanya dia dicatat di mana? Di jurnal penerimaan kas teman-teman ya. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, kalau diterima pelunasan, ingat teman-teman ya, diterima pelunasan nama tokonya ya. Nah, tulis ya kayak tanggal 12 nih ya. Di keterangan nama tokonya ya. Nah, tadi kita catatnya berapa? Kasnya berapa? 98 ya. Nah, tulis ya di kolom kas 98.000 nih teman-teman ya. Di potongan berapa teman-teman? 2000 ya. Nah, di sini ada kolom potongan, tulis ya 2000 teman-teman ya, 2000. Terus piutangnya berapa teman-teman? 100.000 ya. Nah, tulis ya di sini juga sama ya di kolom piutang 100.000. Nah, yang menjadi masalah teman-teman ketika dia misalkan ngejual tunai nih, kan nggak ada ke tokonya ya. Nah, kenapa nggak ada tokonya ya? Nah, biasanya kalau jual tunai gimana tuh? Ada orang datang ke toko kita, beli ya, dia bayar langsung ya, kita kasih barangnya, udah ya nggak ada hubungan lagi ya. Makanya biasanya kita nggak usah perlu tahu ya nama orang itu, nama tokonya ya. Makanya kalau ada keadaan kayak gini gimana? Nah, di keterangan kalian bisa tulis apa nih? Tulisnya penjualan ya teman-teman ya. Di sini tulis penjualan ya. Nah, terus kan jurnalnya gimana nih? Di kas, di debit 160, penjualan di kredit 160 teman-teman. Nah, tulis aja ya di kolom kas. Ini kan ada nih teman-teman ya, tulis ya 160.000. Nah, terus di kolom apa lagi tadi? Penjualan ya teman-teman ya. Di penjualan tulis 160.000 teman-teman. Oke teman-teman, gimana? Bisa? Oke ya, lanjut lagi ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang lihat nih teman-teman ya. Bagaimana kalau dia ada transaksi kayak gini teman-teman ya, diterima pendapatan nih. Nah,
Diterima pendapatan kan juga gak ada nama tokonya teman-teman ya. Nah, tulis saja ya di keterangan, tulis pendapatan ya, pendapatan sewa ya di sini karena sewa ya teman-teman. Nah, kan jurnalnya gimana teman-teman? Jurnalnya kas sama pendapatan sewa. Nah, tulis ya di kolom kas, tulis 100.000. Nah, yang jadi masalah di sini nggak ada kolom pendapatan nih teman-teman. Nah, bagaimana ya? Nah, kalian nggak usah pusing-pusing ya. Di sini kan ada kolom serba-serbi. Jadi kolom serba-serbi itu digunakan untuk mencatat transaksi yang nggak ada kolomnya teman-teman ya. Nah, sebetulnya sih perusahaan bisa ya langsung aja buat sini satu lagi ya, kolom pendapatan ya. Tapi karena jarang terjadi ya, karena dia sebagai usahanya tujuannya apa, ngejual barang ya, bukan apa ngarepin dari pendapatan yang lain. Makanya ini kan pendapatan sewa ini jarang terjadi teman-teman ya, misalkan setahun sekali ya, makanya dia nulisnya di mana, di kolom serba-serbi ya, nggak usah dibuatin kolom baru ya teman-teman ya. Jadi tulis di sini pendapatan sewa teman-teman ya, pendapatan sewa. Nah, angkanya tadi berapa? 100.000 teman-teman. Oke, nah sampai sini dulu teman-teman, bisa? Oke ya, kalau udah kalian jumlahkan ya teman-teman ya, jumlahkan semuanya. Kenapa dijumlahkan ya? Nah, karena ini nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan materi kita teman-teman selanjutnya, yaitu buku besar ya, posting dari jurnal khusus ke buku besar teman-teman ya. Oke ya, nah oke teman-teman ya, nah, jadi kesimpulannya pada materi pelajaran hari ini, ingat kalau kita dimasukin ke jurnal penjualan, itu khusus apa teman-teman? Khusus jurnal khusus untuk mencatat semua penjualan secara kredit ya. Nah, sekarang ketika dia ngelunasi, kita dapat uang, maka mencatatnya di mana teman-teman? Di jurnal penerimaan kas ya, atau jurnal kas masuk. Oke teman-teman ya, sampai sini dulu ya. Oh iya, jangan lupa ya kalian tuliskan nama di sini, kelas sama nomor absen kalian ya teman-teman ya. Sukses buat kalian ya. Semangat terus ya di masa pandemi ini ya. Jangan lupa ya, kalian udah kelas 12 terus berjuang ya, struggle ya. Jangan apa-apa, pokoknya kalian harus pantang menyerah ya. Dan Bapak yakin kalian akan banyak yang terima nanti di undangannya. Amin ya rabbal alamin. Atau kalian dapat apa, jalur masuk perguruan tinggi lewat jalur mana aja, dan kalian pasti akan diterima ya. Sukses terus ya buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dadah ya, sampai jumpa minggu depan.